Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Pak Sekda dan para kepala OPD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya yang ditugasi dalam rangka untuk memverifikasi pendataan bantuan langsung tunai yang akan diserahkan dari pemerintah Kabupaten Bintan. Langsung dari ini kami pegang datanya. Saya sedikit ingin memastikan lagi. Pertama, ini saya harus mengulas karena kita tidak mau ada kesalahan. Ya mungkin ini diulang-ulang, tidak mau nih Pak Sekda. Pertama, jumlah data yang masuk 31.000, ya kurang lebih 31.015. Ini data berdasarkan pengajuan dari RT dan RW. Dalam berita acara itu saya hanya membaca data desa, salah. Harus dibuat data desa garis miring kelurahan. Jadi kalau desa saja nanti persepsinya data kelurahannya beda. Saya tadi melihat itu dalam berita acara. Daftar dan kita buat. Ya, tadi malam saya masih Desa melihat. kelurahan. Jadi kelompok pertama ini adalah kelompok yang memang data sekundernya masuk di dinas sosial sebanyak 31.015 KK. Yang terverifikasi dari 31.000 itu hanya 26.428 KK. Artinya ada kurang lebih 4.587 KK yang tidak bisa diverifikasi karena beberapa faktor. Ya, pertama adalah karena ganda, terus tidak terverifikasi karena ada NIK-nya kosong, dan juga masuk di PKH, ada masuk BLT tunai pusat, dan juga tidak terdapat di Disduk nomor NIK-nya. Sebenarnya ini yang tidak terverifikasi tidak jadi 4.500 kalau menurut saya lihat angka ini. Yang tidak terverifikasi dari 4.500 itu dikurangi 870 yang ganda, dikurangi 24, dikurangi NIK 049, dikurangi PKH 345, dikurangi BLT tunai pusat 615, terus jumlahnya tidak terdapat di situ. Itulah nanti jumlah yang terverifikasi itu sebenarnya. Kalau kalian globalkan ini nanti akan menimbulkan jumlahnya jadi bengkak, jadi besar. Jadi harusnya dari 4.587 dikurangi ini dapatnya 2.600 lebih, itu masuk akal yang tidak terverifikasi, bukan 4.500. Jadi nanti dikurangi di item yang memang sudah diverifikasi. Mungkin gandanya 870, ya ganda tidak terverifikasi. Ini ada pula ya, ganda terverifikasi, ganda tidak terverifikasi. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada di data di Disduk Pak, dengan tidak ada di Disduk. Yang terverifikasi di sini. Oh, sudah ganda tidak ada di Disduk, ada juga. Iya. Yang ganda ada di Disduk ada. Oh, berarti luar biasa nama ganda nih. Ganda Sumatera. Ada ganda di Ginjang, ada namanya ganda tuh. Ya. Pembuka jumlah di situ. Jadi saya lihat ini ada kategorinya jumlah ganda terverifikasi. Artinya usulan dari RT RW itu namanya ganda, tapi di situ memang ganda juga ada datanya, kayak gitu. Datanya ada di situ dulu, tapi usulannya ganda. Itu artinya. Yang B, jumlah ganda tidak terverifikasi ada di Disduk. Jumlah ganda tidak terverifikasi ada di Disduk. Maksudnya apa nih? Dari RT udah ganda, dicocokkan dengan data sini enggak ada. Nggak ada. Nggak padan ya? Kalau yang tadi terverifikasi berarti di Disduk ada. Oke. Artinya ini harus di-clearkan dulu. Maksud saya gini, jumlah yang bersih dulu di SK kan. Jadi dalam SK nanti kita tetap akan menunggu memverifikasi tambahan waktu kepada usulan dari RT RW yang datanya masuk dalam kategori A sampai F ini. Jadi artinya kita SK-kan dulu, tapi dalam SK itu kita tidak uji untuk menunggu verifikasi kembali dengan syarat dibunyikan dalam SK tersebut. Misalnya kita sekarang memberikan bantuan berdasarkan KK dan KTP dengan syarat mereka harus memiliki KK dan KTP. Pertanyaannya, rupanya kemarin tadi Pak Sekda cerita, Pak RT, Pak RW mengusulkan karena bapaknya sudah meninggal, kepala keluarga, diganti nama anaknya dalam usulan, makanya nggak ketemu. Tidak ketemu. Sarankan sama warga tetap mengusulkan nama
keluarga almarhumnya tetap. Jadi tetap masukkan nama almarhumnya, nanti baru ahli warisnya yang akan mengambil. Karena kalau tidak berdasarkan KK, kita akan berisiko nanti tidak akan ketemu. Jadi itu dalam SK besok, maksud saya besok terbitkan saja SK dulu untuk data bersih ini dulu. Jadi untuk data bersih ini ada 26.000 sekian dengan pertimbangan tidak terverifikasi, bla 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 semua dibunyikan, dan kami masih menunggu waktu ya untuk perbaikan verifikasi ketika masyarakat komplain dengan syarat harus memenuhi KK dan KTP. Nah, nanti teknisnya siapkan call center. Saya mau di sini tim dari 3 OPD ini siapkan satu call center untuk memastikan ketika ada data tambahan dari warga kita yang memang berhak secara administrasi dia terpenuhi, tentu itu harus kita bantu. Tapi ketika administrasi tidak terpenuhi, itu tidak akan kita bantu, kita pertegas saja. Administrasi tidak terpenuhi, kita tidak akan bantu karena dasar kita melalui data KK dan KTP. Namun secara kemanusiaan, bantuan tersebut kita berikan di luar dari BLT. Bisa saja dari anggaran yang dikumpulkan melalui para pegawai kita dalam bantuan sembako dan sebagainya, mereka tetap kita berikan bantuan, tapi tidak berupa dalam bantuan yang di SK-kan dalam bentuk BLT, karena persyaratannya sudah kita kunci melalui data KK dan KTP. Dimasukkan di Pak Sekda ya, di SK-nya. Berarti clear ya, ini ada 31.000, 26.424 ini yang akan kita SK-kan dulu besok. Tapi di situ ada catatan, kita masih menunggu data yang tidak terverifikasi untuk yang memperbaiki, atau kita menunggu mereka untuk menunjukkan bukti-bukti lainnya yang bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Nah, persyaratan dilampirkan. Yang kedua, data DTKS BLT pusat. Ini kan datanya sudah dari pusat semua nih, sudah jelas semua. Hanya ternyata data BLT pusat ini pun ada ganda juga. Jumlah data ganda 74, jumlah NIK kepala keluarga yang kosong 123, jumlah NIK tidak terdapat di Disduk 2. Jadi dari 4.674 yang terverifikasi hanya 4.407. Nah, ini saya pikir tak ada masalah. Ini tinggal jalan saja, karena kita tidak mengotak-atik ini. Kita tidak ada urusan kita, tapi kita tetap memastikan bahwa warga kita ada yang menerima. Yang ketiga, data DTKS PKH. Nah, ini PKH ini di Bintan itu ada 4.690, betul datanya. Dari 4.690 yang terverifikasi 4.086, artinya ada 604 yang tidak terverifikasi. Ini macam mana kira-kira solusinya? Coba Pak. Saya dapat yang data PKH ini maupun data apa ini, sebenarnya data ini sudah ada dengan kita dengan dinas sosial, cuma mungkin ada permasalahan antara Kominfo dengan data kami dalam hal memverifikasi ini. Kalau di sini kami sebenarnya ini terverifikasi sebenarnya data ini, cuma tidak jumpa kepala keluarganya, itu kami tarik salah satu anggota keluarga di situ, jadi muncul nama kakaknya itu. Mungkin karena kepala keluarganya agak meninggal, jadi diganti oleh anaknya. Tapi di Kominfo itu berkasih berjumlah berdasarkan kakak kepala keluarga, jadi tidak muncul nama keluarga ya, tidak muncul dalam hal verifikasi di Kominfo. Tapi ini tadi kami juga sudah bicara dengan Kominfo, kami akan duduk ini untuk menunjukkan tim data kami dengan data Kominfo untuk usus data PKH ini akan kami tuliskan dulu. Ini karena terkait data PKH ini ada subsidi dari APBD sebesar 400.000 per bulan kali 3 bulan. Artinya ada 1.200.000 yang akan kita berikan bantuan untuk penerima PKH di Bintan. Ketika kita meng-SK-kan yang data berdasarkan pengajuan RT RW, ini harus bersamaan clear juga yang ini. Karena kalau kita sudah melaunching memberikan bantuan yang atas ini, yang bawah ini yang PKH yang kita subsidi tidak kita berikan bantuan, akan muncul keributan dalam rangka penerimaan di masyarakat. Jadi ini juga harus dipastikan SK-nya juga di SK-kan juga nih, mau tidak mau, karena ini kita akan memberikan subsidi.
Berarti selain kita meng-SK-kan yang 26.000, kita juga meng-SK-kan yang 4.690 dalam bentuk subsidi sebesar dibunyikan. Saya pikir harus dibunyikan sebesar berapa. Terus nanti Kominfo juga bantu jelasin kenapa kok akhirnya kita menggunakan rumus 3 bulan. Karena masa tanggap darurat yang diterapkan oleh pemerintah pusat itu hanya 3 bulan, sehingga kita tidak bisa memberikan bantuan di luar masa tanggap darurat. Artinya, kalaupun kita menganggarkan 10 bulan, tetap yang bisa dibayarkan itu hanya 3 bulan sesuai dengan masa tanggap daruratnya. Nah, terus dari 26.428 khusus yang akan disubsidi melalui anggaran desa 7.615. Ini harus buat penjelasan lagi di item ini nantinya. Jadi nanti dari data desa dan kelurahan ini judulnya apa, nanti buat data desa _ kelurahan pengajuan RT dan RW. Jadi nanti ini penerima yang berada di desa itu sudah didudukkan dengan Pak Roni, sudah ya, sudah didudukkan. Berarti ada kurang lebih 7.600 lebih semalam datanya. Nah, ini juga disampaikan juga ini akan dibayarkan melalui pemerintah desa atau secara bersamaan. Kita nggak sama nih. Makanya ini harus dipastikan dulu sistem pencairan anggaran dana desa ini berapa lama. Besok setelah ini di-SK-kan, saya mau besok kita panggil Bang Riau dan juga dana desa. Kira-kira persetujuannya seperti apa, pencairannya seperti apa, malam ini sudah dapat gambaran. Jadi kita mau besok bersamaan nih cairnya dana desa dan cairnya dari Bang Riau yang akan kita bantu untuk BLT ini. Kita harus sudah punya skenario yang sama. Jangan duluan satu tidak, nanti berisiko dalam rangka pembagiannya. Ini Mas, siapa yang megang laptop? Yang paham nih? Nah, jangan nunjuk sana ini, harus jelas nih. Dari 26.000, ambil posisi yang berdomisili di desa. Ada 36 desa. Dari 36 desa itu harus diambil sistem pembagiannya berdasarkan persentase saja. Kalau berdasarkan sama susah. Persentase mungkin berapa persen atau gimana nih? Pak Roni sudah punya data. Desa ini sekian, desa Gunung Kidul Udah ada. sekian. Itu udah. Makanya kalau ini berkoordinasi Langsung dengan aja. sini putus dah, karena dia udah terverifikasi per desa, per kelurahan, per RT, per RW. Jadi untuk data desa, Pak Roni koordinasi dengan tim Kominfo. Ketua timnya siapa? Nah, Udah selesai kan? itu tak perlu saya SK-kan ya? Kan desa. Kepala desa sebagai dasar syarat tuntutan D3. Daftar namanya harus di-SK-kan oleh kepala desa. Setelah item persyaratan semua dipilah, data masuk awal ke dinas sosial itu 31.000 ya? Pasti ya? Dari RT RW semua nih? Awal 34.000 Pak. Ah, ini saya mau masuk dulu. Awal masuk 34.000. 34.255. Terus 34.000. Terus Tapi kena ada data ganda Tidak terverifikasi. kita kembalikan ke desa lagi. Ya, balikkan ke desa. Masuk lagi ke kita. 30. 31. oh, masuk kedua. Ini 2 kali masuk barang nih. Nah, ini biar jelas nih. Masuk pertama 34 kakak. Balikkan ke desa. Ya, diverifikasi lagi, ada ganda, ada masuk BLT, ada masuk PKH, dibersihkan lagi, Ya. masuk lagi 31. 31. Ternyata yang masuk 31 itu pun tak bersih, Cocokkan dengan disduk. dicuci lagi, dan apakah 26.000. Oke, nah ini biar jelas nih, menjelaskannya nih. Ini kadang terkait data nih orang masih nanya berulang-ulang sama kita. Saya harus pastikan dulu. Dari 26 rumahnya desa wajib, maka dikeluarkanlah 7.615. Nah, sekarang hitung berapa tuh? Saya mau tahu angkanya berapa nih? Apa? Siapa yang bilang kalkulator? 26.424 dikurang. Kita tidak bicara data yang ini ya, yang paling murni. Ini dibuat SK-nya sendiri persyaratan, kita akan menunggu. 26.428 ya. 18
Apa? 1883. 1883. Ini kan nomor siji ya. Kali 18, 85. Kali 18. Kali jadi 800. Hah? 33, 8, 63, 100. Ini siapa punya penting nih? Ada yang anggaran. Ini udah masuk ke sosial, ranahnya sosial Pak. Kalau anggaran udah masuk ranah. Ini campur ini. Karena takut bersihnya Pak. takut duitnya tak ada. Jadi nggak ada lagi kategori data desa dari APBD, tidak ada. Pokoknya di luar yang diberikan bantuan desa itu dari APBD semua. Itu judulnya. Jadi, saya ulang aja langsung, mana nih? Ini masih gabungan 31 kali Pak. Jadi gini aja, saya minta itu dulu nih. Ya 18.813 kali 18 1.800. Ini 18.000 ini ada di kelurahan dan ada di desa yang bersumber dari APBD. Udah itu aja, cukup dulu ya. Nggak perlu lagi ditambah judul dari desanya berapa nggak perlu. Nah, ini berapa duitnya? 33 kemudian 863 400. Oke, ini yang kita bayarkan ya. Plus PKH berapa? PKH 4690. 4690 KK kali 1.200.000. Ini subsidi 5628 ah, 628 berarti 39 lebih nih. Totalnya berapa ini? Coba 3386 3400 tambah itu aja yang kita bayarkan. Masih ada Bapak. Iya, masih ada satu lagi yang 4.000 yang masih kacau balau. Kita akan menyusul pada 2.900 tuh. Saling hitung tuh riba itu tuh. 2.900. Saya lah. Tentang tempean itulah yang senyum-senyum itulah. Berapa tetap Barang itu lah kita bayar. Pikirkan saya baca tulisan kalian nih. Tulisannya tidak terverifikasi 4.500. Jumlah gandanya dari 4.500 itu berarti ada 800. Keluarin dari 4.500 ada 800, keluarin dulu. Harusnya gitu. Kalau ganda itu kadang keluarnya separuh aja Pak. Bukan 800, cuma 400. Berapa tadi? 39? Cuma ditambah nanti Pak, ada data DTKS Nah, tadi 48 namanya. Itu 48 masuk keseluruhan Pak. Ah, tunggu. Saya belum selesai juga. Oke, ini tambah jadi 39,4. Baru kita menunggu data tambahan yang tidak terverifikasi. Anggaplah 3.000 dari 4.000 lebih. Berarti kan kita masih harus punya stok nih. Kalau 3.000 aja kali 1 kali 18 kali 3 berapa Pak? 40 Pak? 4 miliar. Hah? Kebanyakan 5 miliar. Sama lah. 3.000. 18 kali 3 aja. Nah, betul ya? Puasa. Berarti 44,4. Ya? Ini kalau yang tidak terverifikasi itu Kita bayar semua. kita bayar 3.000. Ya kan? Berarti kan kita masih punya spare anggaran nih. Yang anggaran kita semua ada 52, artinya masih tenang. Saya mau tahu itu dulu. Jadi ketika yang tidak terverifikasi ini akhirnya nanti mereka protes selagi dalam SK dibunyikan mereka dapat menunjukkan bukti KK dan KTP sebagaimana syarat yang akan menjadi bagian daripada pemberian tersebut, kita akan berikan. Tapi ketika tidak, berarti kita hanya sifatnya bantuan, bukan BLT. Bantuan yang kita berikan melalui dana yang disumbangkan melalui pegawai selama ini dalam bentuk sembako dan sebagainya, itu yang kita subsidi untuk mereka. Pak Edi, siapkan SK yang akan kita SK-kan, baik itu SK penerima yang langsung bantuan langsung dari APBD berdasarkan jumlah penerimanya,
dan juga lampiran dalam SK tersebut membunyikan terkait dengan data yang tidak terverifikasi lengkap dengan syaratnya, kita menunggu untuk dibunyikan. Yang kedua adalah SK penerima subsidi BLT terhadap penerima PKH, itu juga di SK-kan. Terhadap penerima PKH itu dibuatkan SK-nya dengan daftar nama dan jumlahnya, itu dibuatkan. Itu tugas PNI. Yang kedua, untuk segala sesuatu SOP maupun perangkat yang dibutuhkan secara administrasi dalam rangka membantu penyaluran, baik itu mulai dari tingkat kelurahan dan desa dan RT dan RW kepada masyarakat, itu diperlukan buku petunjuk atau buku saku yang harus dicetak. Kalau tadi Pak Opam menyampaikan minta bantuan kepada dinas sosial, kalau Pak dinas sosial menyampaikan tidak mungkin lagi karena sudah ngurus SK. Sekarang saya langsung tunjuk saja, pastikan Pak Yoso dan OPD lainnya melalui Pak Sekda diperbantukan apa yang menjadi kebutuhan daripada Kominfo dalam rangka cetak, karena kalau ini dicetak oleh yang lain, yang buat lain, nanti tidak bisa kita memverifikasi hasil cetaknya. Jadi tinggal kebutuhannya apa, mau Pak silakan sampaikan kebutuhan printernya berapa, target. Nah, saya bicara target tadi, berarti SK bisa ditugaskan jam 1 kalau dia sudah selesai SK-nya. Terus siang itu Pak Sekda akan menemui Bank Riau dan juga yang lainnya terkait dengan rencana pencairan yang sudah akan kita tentukan setelah ini semua nampak selesai. Ya, jadi biar jelas arahnya dulu. Terkait persiapan perkiraan untuk ini kan datanya sudah ada nih kan, tinggal cetak kan nih Pak. Sudah dicacah per RT, betul? Sudah dicacah per RT, lengkap dengan nama, tinggal dirubah tadi yang 300 jadi 600 sudah dirubah, termasuk juga yang PKH. Yang PKH ini penyalurannya apakah melalui RT atau pendamping PKH? Ini pertanyaan saya. PKH Yang subsidi PKH nih melalui mekanisme biasa. Kalau yang ini tetap melalui RT. jadi yang dari Pemda ini subsidinya tetap melalui RT. RT. Iya. Berarti Ada satu surat daftar juga kayak gitu. ada lagi satu buku seperti ini penerima PKH setiap RT. Berarti RT menerima 2 buku. Kenapa tidak jadikan 1 buku yang atasnya daftar penerima bantuan langsung, yang bawahnya dalam buku itu juga daftar penerima PKH? Jangan banyak buku, hilang bukunya nanti. Jadikan 1 buku, tapi mungkin oke, teknis satu ya. Yang penting secara teknis itu berarti ada 2 tanda terima ya. Yang PKH juga itu berarti penyerahannya langsung oleh RT dan RW, betul ya? Ini biar